Halo kelas 12, selamat pagi. Tetap semangat pagi maksudnya walaupun udah siang ya. Hari ini kita masuk ke materi sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kali ini kita langsung materinya ya. Materi adalah perjuangan bangsa Indonesia secara diplomasi. Jadi kalau kelas 11 kita kan belajar tentang pertempuran ya, pertempuran Bandung Lautan Api, Ambarawa, terus kemudian Surabaya gitu ya, Medan Area gitu. Terus sekarang kita bahasnya adalah perjuangan bangsa Indonesia secara diplomasi. Karena kan kemarin fisik nih, udah fisik perang-perang-perang, sekarang ke perundingan atau pertemuan cara diplomasi seperti itu ya. Nah, di sini kenapa kita memerlukan menggunakan cara diplomasi? Hal ini disebabkan karena ya eh, agar menghindari korban jiwa yang berlebih. Karena kalau perang itu kan pasti korban jiwanya banyak ya. Kalau ini kan tidak gitu. Yang kedua adalah mendapat simpati dari dunia internasional. Karena apa? Dunia internasional baik PBB atau negara-negara sahabat kita itu akan lebih mendukung kita kalau kita menggunakan cara-cara diplomasi daripada cara otot atau perang seperti itu ya. Next nomor selanjutnya. Jadi diawali oleh pertemuan dari Soekarno dan Von Mook ya. Gitu. Saya ke bawah ini nih. Oke. Jadi pertemuan antara Soekarno dan Van Mook ini, ya pertemuan antara wakil Belanda dengan para pemimpin Indonesia diprakarsai oleh Afney, panglimanya. Afney itu apa? Afney itu adalah tentara dari sekutu, ya. Setelah Perang Dunia II itu kan yang mana pihak sekutu kan. Nah ini Afney ini adalah tentara sekutu yang bertugas di Asia Tenggara, gitu. Afney ini ketuai oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison pada tanggal 25 Oktober 45. Jadi pertemuannya itu terjadi di 25 Oktober tahun 45. Tujuannya itu adalah untuk membentuk kesepakatan dari kedua belah pihak yang berselisih. Karena memang kan sebelumnya terjadi pertempuran kan. Jadi mending menggunakan cara diplomasi memang gitu untuk mengurangi korban gitu. Soekarno kemudian mengemukakan bahwa keputusan bangsa seharusnya itu diambil dari rakyat bangsa sendiri. Sedangkan kalau Van Mook dia menginginkan Indonesia itu menjadi persemakmuran Belanda yang bentuk federal gitu. Jadi ada kesepakatan seperti ini gitu. Daripada perang gitu kan. Terus selanjutnya adalah delegasi dari Soekarno Van Mook ini, Indonesia pasti tentunya dari namanya pun kelihatan ya. Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo dan Agus Salim. Dari Belanda ada Van Mook, dan Van Mook ini sebenarnya adalah gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Ratu Belanda untuk menguasai Indonesia lagi. Ini gubernur jenderal Belandanya adalah Van Mook gitu, dan Van der Plas. Nah ini nih ya, ininya apa namanya? Letnan Jenderal Christison nih. Pertemuan Sahrir dan Van Mook tadi kan antara Soekarno sama Van Mook nih. Nah, sekarang Sahrir ini perdana menteri, jadi bukan presiden lagi yang bertemu sama Van Mook, perdana menterinya pun turun tangan gitu ya. Pertemuan ini ada di markas besar tentara Inggris, tentara sekutu Afney ya tentunya ya. Tujuannya itu adalah Christensen itu ingin mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda di samping menjelaskan maksud kedatangan tentara sekutu. Karena memang mereka atau Afney ini datang ke Indonesia itu yang pertama melucuti senjata Jepang, memulangkan senjata Jepang, menjaga keamanan dan menghukum penjahat perang gitu. Itu sebenarnya tujuan teorinya secara teori ya dari Afney. Terus selanjutnya tetapi pertemuan ini tidak membawa hasil karena dari kedua belah pihak tidak mencapai mufakat gitu. Delegasi dari pertemuan Sahrir Van Mook ini, kalau sekutu itu ada Christison, ya pihak sekutu berarti Inggris nih, orang Inggris nih, Belanda ada Van Mook tentunya, dan Indonesia itu Perdana Menteri Sultan Syahrir. Terus pertemuannya ya, pertemuan antara wakil-wakil Indonesia sekutu Belanda di markas besar tentara Inggris di Jakarta. Nah, ini perundingannya ya. Pertemuan-pertemuan yang diprakarsai oleh Letnan Christison selalu mengalami kegagalan. Ya, tadi pertama Soekarno Van Mook gagal gitu kan. Sultan Syahrir Van Mook juga gagal. Akan tetapi pemerintah Inggris terus berupaya mempertemukan Indonesia dengan Belanda, bahkan ditingkatkan menjadi perundingan. Jadi kan tadinya cuma kayak pertemuan yang
tidak formal setelah ini gitu ya, setelah perundingan yang akan kita sebutkan gitu. Untuk mempertemukan kembali pihak Indonesia dan pihak Belanda, pemerintah Inggris itu mengirimkan diplomat ke Indonesia, yaitu ada Sir Archibald Clarke ya sebagai penengah. Jadi di 10 Februari 46 perundingan Indonesia Belanda itu dimulai. Jadi tadi itu seperti pertemuan saja, makanya disebutkan tadi kan pertemuan gitu ya, belum sebutkan perundingan. Nah ini funbooknya ini ya, ini funbook ini dari toko Belanda. Terus selanjutnya ada, nah ini ya, dimulailah perundingan pertama, namanya Hooge-Valuwe. Namanya asing karena memang ini bukan di Indonesia, tapi ini di Belanda. Seperti itu ya. Di tanggal 14 sampai 25 April 46. Jadi nginep lah di sana di Belanda gitu. Ada Syahrir ketuanya ya dari pihak Indonesia. Van Mook lagi ketemu juga gitu. Perundingan ini tidak membawa hasil karena Belanda menolak konsep pertemuan Syahrir Van Mook di Jakarta. Itu ya, intinya adalah karena kita meminta daerah-daerah 8 provinsi diakui sebagai kedaulatan, tapi pihak Belanda itu menolak. Pihak Belanda hanya mau mengakui daerah Jawa dan Madura, cuma 2 aja yang menjadi wilayah RI, sedangkan sisanya enggak gitu. Oleh karena itu pihak kita menolak, begitu pula pihak Belanda. Ya sudah, kalau nggak mau ya sudah ya, kita akhiri saja perundingan ini. Jadi perundingan Hooge-Valuwe itu adalah perundingan yang gagal. Seperti itu ya. Next, pihak Belanda tidak bersedia memberikan pengakuan de facto ini, maksudnya ya, atas Jawa Sumatera, tetapi hanya Jawa dan Madura yang tadi saya sebutkan ya, serta dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan sekutu. Jadi memang pasukan sekutu kan menduduki daerah-daerah di Jawa yang strategis gitu ya. Tapi ketika Belanda menyebutkan saya akan mengakui daerah Jawa sama Madura kecuali daerah yang dikuasai oleh sekutu. Jadi kan makin sempit lagi gitu ya. Dengan demikian akan untuk sementara waktu hubungan Indonesia Belanda itu jadi terputus. Akan tapi Van Mook itu masih berupaya mengajukan usul bagi pemerintahannya kepada pihak RI gitu ya, kan memang kita kondisinya sudah proklamasi tapi belum diakui kedaulatannya oleh beberapa negara. Ada yang sudah, ada juga yang belum, tapi secara de jure belum gitu. Jadi di situ Van Mook masih meminta izin lah pada dasarnya gitu ya. Walaupun pada dasarnya mereka yang lebih berkuasa gitu, kekuatannya lebih bagus mereka gitu. Oh, saya menutupi gambar di sini. Nah, itu kan kelihatan gambarnya ya. Kemudian delegasi perundingan di Hooge-Valuwe, Indonesia ada Mr. Mo Suwandi, ada Sudarsono, terus ada juga Pringgodigno. Gitu. Dari Belanda ada Van Mook, Logeman, ya, Edinburgh, Van Rooyen, Van Asbeck, Sultan Hamid II, dan Suryo. Kenapa ada Sultan Hamid II? Ini orang Indonesia, tapi dia itu bagian dari RIS. Gitu ya. Jadi nantinya kan akan dibuat RIS, tapi ada satu tokoh Indonesia yang lebih mendukung Belanda, sebutannya seperti itu ya, namanya ya Sultan Hamid gitu. Sekutu itu ada Kaker yang tadi yang di depan yang ditunjuk oleh Afne ya. Terus selanjutnya ada perundingan Linggarjati. Untuk sementara waktu terus tidak dilakukan perundingan, tapi di Agustus tahun 46 dilakukan lagi ya di daerah Cirebon di sini ya, di Linggarjati. Pemerintah Inggris mengirimkan Lord Curzon ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dan Belanda, karena pada dasarnya kemarin kan gagal, tapi kayak gantung gitu ya. Jadi diakui tapi mau Jawa Madura, tapi katanya nggak mau gitu. Terus kemudian pada tanggal 7 Oktober 46 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, perundingan dipimpin oleh Lord Curzon. Ini perundingan Linggarjati ya. Awal mulanya nih, sebelum di Linggarjatinya, maksudnya di Jakarta dulu gitu. Saya mau menambahkan bahwa masyarakat Indonesia nggak semuanya mendukung diplomasi seperti ini, nggak semuanya mendukung perundingan, tapi ada juga yang mendukung konservatif, cara-cara yang menggunakan perang gitu ya, cara-cara yang lama tapi menggunakan perang seperti itu. Namanya adalah Kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka seperti itu ya.
Nah, selanjut, perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata, ya. Karena sebelumnya kan selalu ada pertempuran yang tadi saya sebutkan, yang kelas 11 itu sudah dipelajari gitu ya, Ambarawa, terus Medan Area, terus Surabaya gitu dan lain-lain gitu kan. Nah, gencatan senjata di sini maksudnya adalah apa namanya? Berhenti istirahat untuk sementara waktu, tidak benar-benar berakhir tapi memang ya pertempurannya, dan meratakan jalan ke arah perundingan Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 46. Delegasinya itu ada Indonesia Perdana Menteri Sultan Harir nih ya, Belanda itu Schermerhorn dan Van Mook, Inggris Lord Killen. Isinya itu adalah di mana Belanda itu mengakui secara de facto itu berarti pengakuan kedaulatan berdasarkan beberapa syarat ya, syarat yang pertama wilayah, perbatasan kanan utara, selatan, barat, timur gitu ya. Terus kemudian ada rakyatnya dan ada pemimpinnya. Tentunya kita sudah punya tiga-tiganya, makanya Belanda mengakuinya de facto gitu. Dia nggak mau mengakui secara de jure, itu nanti de jure ya. Dengan wilayah kekuasaan Indonesia itu RI ya, berarti Republik itu cuma Sumatera, Jawa, dan Madura gitu. RI dan Belanda akan bekerja sama dengan pembentukan NIS. Jadi akan dibuat NIS atau RIS nantinya, ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, salah satunya itu kan salah satu bagiannya adalah RI. Itu jadi ada RI, ada RIS gitu ya. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda di mana Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda jadi ketuanya gitu ya. Jadi yang bagian RI itu Jawa, Sumatera, Madura, sisanya berarti masuk RIS lainnya. Contohnya kayak NIT, Negara Indonesia Timur, itu yang bagian nama daerahnya itu ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara gitu. Terus ada Bali, itu berarti masuknya NIT. Ada juga negara Borneo di Kalimantan, negara Pontianak gitu. Ada negara Sumatera Timur dan macam-macam gitu ya. Terus ini gambar tokoh-tokoh yang menjadi delegasi dalam perundingan Linggarjati gitu. Nah, selanjutnya ada Renville. Renville itu perjanjian antara Indonesia Belanda, kelanjutan dari Linggarjati setelah adanya agresi militer satu sebelum. Jadi sebenarnya setelah Linggarjati ada agresi militer satu, ada penyerangan dari pihak Belanda gitu ke daerah-daerah yang potensial sumber daya alam, termasuk kayak ada perkebunan-perkebunan besar di Sumatera dan juga menguasai ibu kota Indonesia di Jakarta. Oleh karena itu ibu kota kita jadi pindah ke Jogja. Itu agresi militer satu dampaknya. Dari situ ya pihak Belanda membentuk KTN, Komisi Tiga Negara, yang terdiri dari Belgia yang ditunjuk oleh Belanda, nama tokohnya adalah Paul van Zeeland, belum di sini, nanti saya di belakang ada. Terus ada Australia, ya Australia itu adalah Richard Kirby, yaitu ditunjuk oleh Indonesia untuk mewakili di KTN, dan Amerika itu pihak netral yang delegasikan oleh Frank Graham gitu. Nah, KTN ini tujuannya akan melakukan perundingan kelanjutan dari Linggarjati, yaitu perundingan Renville gitu. Jadi urut ini ya. Perundingan Renville ini merupakan perjanjian antara Indonesia Belanda di 17 Januari ya 48. Kalau 11 Januari agak ada lagunya. Kebetulan ini 17 Januari. Kemudian perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember gitu ya. 47, jadi dilakukan 47, ditandatanganinya itu 48 gitu, ditengahi oleh KTN. KTN ini ya, Komite Good Office, Komisi Tiga Negara, Komite Jasa Baik gitu kan ya, yang terdiri dari Amerika, yang pihak netral, Australia, ditunjuk oleh Indonesia, jadi Richard Kirby kan, Amerika tadi Frank Graham, Belgia tadi Paul van Zeeland ditunjuk oleh Belanda. Terus delegasi Renville, Indonesia kan Perdana Menteri Amir Syarifuddin nih, udah ganti, bukan Sultan Syahrir, udah menjadi Amir Syarifuddin ya. Nah, Belanda itu Kolonel Knil. Knil itu adalah pasukan militer dari Belanda ya. Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo, tentunya dia itu adalah orang BFO, Badan Musyawarah Negara Federal ya, dan Amerika Serikat Frank Graham. Ya, termasuk Amerika dan KTN ini yang nggak cuma Amerika Serikat aja maksudnya ya. Tuh isinya itu selain Jawa, Sumatera, Madura, ini jadi mempersempit ya
Jadi Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagian gitu. Terus ada disetujui garis demarkasi FANMUK untuk memisahkan mana RIS, mana RI. Dan TNI itu harus ditarik mundur, jadi harus pindah ke Jawa Tengah atau Jawa